dosen penguji UKIN 2021. Perkenalkan, nama saya Riyad Mursidin. Saya adalah peserta UKIN 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang bertema memahami cara pemberian obat di SMK Kesehatan Bakti Nusantara. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk memulai pada pembelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Itu pimpin doa dulu ya, Do, ya. Coba. Semua siap? Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Perlu Bapak ingatkan, selama proses pembelajaran ini mohon dijaga protokol kesehatan COVID-nya ya. Selalu pakai masker selama pembelajaran pada hari ini. Apalagi ini mau mendekati akhir tahun, jangan berkerumun atau bepergian yang jauh. Bapak absen dulu ya. Sebelumnya Ade Fitriani, Hadir. Ajeng, Alisa, Wira Semara, Dwi Lestari, Eva, Vina, Muhammad Nur Taqiyuddin, Nesa, Niwaya Neka, Pinky, Putri, Dido, Hadir. Desti, Tio, Tias, Uli. Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Bapak akan melakukan ice breaking sebagai awal pembelajaran pada hari ini agar kalian lebih siap dan fokus dalam memulai pembelajaran. Untuk ice breakingnya sederhana ya. Nanti peraturannya seperti ini. Ketika Bapak bilang cacing itu pendek, kalian peragakan tangannya seperti cacing itu pendek, kalian seperti ini. Ketika Bapak bilang ular itu panjang, kalian perpanjang ya, tangannya seperti ini. Paham sampai sini? Jadi peraturannya ketika Bapak bilang cacing itu pendek, kalian ini. Ketika ular itu panjang, ini. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, Bapak minta semuanya sekarang berdiri semuanya. Ya. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Oke, bagus. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika Bapak bilang cacing itu pendek, kalian tangannya panjang. Ketika ular itu panjang, kalian tangannya pendek.
Paham ya? Nah, sanksinya kalau yang salah temennya harus, yang menyaksikan temennya yang salah harus duduk. Ya, paham? Bisa mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Ular panjang, cacing pendek, ular itu panjang, cacing itu pendek. Nah, bagus. Nah, sudah ya. Siapa yang salah tadi? Putri sama? Oke, itu readingnya. Terima kasih ya. Silakan duduk semuanya kembali. Selain reading tadi, dalam proses pembelajaran pada hari ini nanti ada komitmen yang harus kalian jaga. Ya, komitmennya seperti apa? Ketika Bapak bilang semangat, kalian jawabnya setuju. Ketika Bapak bilang setuju, kalian jawabnya semangat. Bisa dimengerti? Bisa. Konsekuen ya? Ya. Oke, kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti kita akan mulai dari presentasi dari Bapak, lalu nanti ada proses diskusi, ada juga nanti proses tanya jawab, dan ada juga evaluasi, dan juga nanti ada tes sumatif sampai dengan pembelajaran terakhir. Dan itu adalah proses pembelajaran yang nanti yang akan kita lalui pada hari ini. Dan Bapak minta kalian juga harus selalu tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Apalagi kalian sebagai calon tenaga kefarmasian harus banyak menimba ilmu yang berkaitan dengan kefarmasian sehingga bisa menambah pengetahuan kalian untuk kedepannya. Itu ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mereview ingatan kalian tentang materi pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya mempelajari tentang apa? Saya Pak. Ya, Adik. Mempelajari penggolongan sediaan obat secara umum. Tuh, golongan obatnya apa aja? Obat bebas terbatas, Ya. obat keras, sama psikotropika. Oke, tuh. Lalu untuk sediaannya? Ada krim, puyer, kapsul, Ya. sirup, salep, Ada lagi? gel. Ya, itu adalah sediaannya. Jadi ada tablet, ada puyer, ada sirup, ada krim, ada sediaan. Bapak akan mempresentasikan tentang pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat semuanya kalau diperhatikan. Ya, di situ ada beberapa gambar. Sebelah kiri ada gambar organ tubuh manusia, dan di sebelah kanan ada gambar tentang manusia dan obat. Coba dari kalian ada yang bisa menyimpulkan gambar ini menggambarkan tentang apa? Saya Pak. Ya, Eva, tentang apa? Tentang pemberian obat. Tentang pemberian obat. Tahunya dari mana? Itu ada dokter ngasih obat ke pasien. Oh iya. Oke. Ya, betul ya. Di situ ada gambar dokter sedang menyuntik pasien ya. Ada juga yang sedang memberikan obat ke mata dan ke kulit. Ada juga perawat yang sedang memberikan obat ke pasien. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara pemberian obat. Ke siapa? Bukan ke hewan ya. Cara pemberian obat ke Oke. Nah, bisa dilihat lagi kalau diperhatikan, memahami cara pemberian obat, di mana kompetensi dasar yang harus kalian nanti pahami ini meliputi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya apa? Kalian harus memahami cara pemberian obat, dan indikatornya kalian harus menguasai dengan cabang-cabang ilmu farmakologi, dan juga kalian harus bisa mengkategorikan macam-macam dari sediaan umum, sediaan obat ya. Dan untuk keterampilannya, kalian harus bisa melakukan penggolongan obat berdasarkan cara pemberian obatnya. Dengan indikatornya, kalian harus bisa memproyeksikan rute-rute pemberian obat dan juga merekonstruksi cara pemberian
obat yang tepat. Jadi untuk pengetahuannya kalian hanya memahami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan farmakologi dan juga sediaan-sediaan obatnya, dan untuk keterampilannya kalian harus bisa melakukan pemberian obat berdasarkan rute pemberiannya ke pasien. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Nah, kalian diharapkan mampu memahami cara pemberian obat berdasarkan jenis sediaan farmasi beserta rute pemberiannya. Jadi kalian harus bisa paham, oh sediaan obat ini cara pemberiannya bagaimana. Jadi berdasarkan sediaan obatnya, dari bentuknya kalian sudah bisa menganalisa, oh ini sediaan ini diberikan secara apa rutenya, gitu ya. Dan yang kedua, kalian juga harus bisa memperagakan cara pemberian obatnya. Jadi setelah kalian memahami, kalian harus bisa mempraktekkan, memperagakan bagaimana cara pemberian obat. Obat ini caranya seperti ini, seperti itu. Ya, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Lalu ini adalah peta konsepnya. Pemberian obat itu meliputi apa saja? Ada oral, sublingual, inhalasi, rektal, propaginal, parental, dan topikal. Dulu saluran tenggorokan. Sublingual itu melalui apa? Diletakkan di bawah lidah. Lalu ada inhalasi, dihirup ya. Lalu ada rektal melalui dubur, propaginal melalui alat organ wanita. Lalu ada parental secara injeksi, dan secara topikal dengan cara melalui lapisan kulit ya. Itu adalah peta konsepnya. Nah, untuk sistem penilaian pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menilai kalian melalui 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Sikapnya bagaimana? Bapak lihat keaktifan kalian dari awal proses pembelajarannya dan sampai akhir. Keaktifan kalian dinilai juga ya. Dan untuk yang kedua adalah keterampilan. Keterampilannya apa yang dinilai? Nanti ada proses diskusi. Nah, disitulah nanti keterampilan kalian bisa dinilai, bagaimana kalian mengidentifikasi sediaan obat, dan juga harus bisa menentukan obat tersebut rute pemberiannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah penilaiannya tentang pengetahuan. Nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran, dan juga akan ada tes sumatif nanti yang akan Bapak berikan melalui link yang sudah kalian pernah lakukan ya, dengan user yang sama. Lalu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti dari masing-masing 4 kelompok ini pembagiannya, yang kelompok 1 nanti dari kelompoknya Adi, kelompok 2 kelompoknya Dwi, kelompok 3 kelompoknya Rido, kelompok 4 kelompoknya Eva ya sebagai koordinatornya. Untuk kelompok 1 nanti fokusnya ke cara pemakaian obat secara oral, dan yang kedua secara topikal, yang ketiga secara tetes, dan yang keempat secara rektal. Nah, bisa diperhatikan di sini ada contoh-contoh produk obat. Di situ ada namanya, ada Fasidol, ada ranitidin ampul ya, sekian ampul ya. Lalu ada Ventolin inhaler, lalu ada Superfluid, lalu ada Fasidol dalam kemasan botol sirup ya. Nah, dari gambar itu nanti Bapak akan membagi kalian LKPD-nya, lembar kerjanya, dan juga sediaan obatnya yang akan Bapak bagi. Nanti kalian analisa sesuai dengan LKPD-nya. Nah, untuk LKPD-nya nanti kalian analisa dari LKPD tersebut, dan dari sediaan obat yang Bapak bagi, kalian isilah untuk pemberian obat dari sediaan obat tersebut di LKPD. Nanti dikasih keterangan cara pemberiannya bagaimana, dan juga nanti kalian bisa mencari referensi dari internet ya, boleh dari Google, YouTube, atau dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian harus membuat presentasi
hasil dari LKPD kalian dan dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Paham Pak? Oke. Dan ini adalah format LKPD-nya. Ada kolom nomor, nama obat, rute pemberian, dan cara pemberian. Semisal tadi ada contoh sediaan Fasidol ya. Oh, Fasidol ini semisal sediaannya tablet. Kalian tulis di situ di kolom nama obatnya Fasidol. Nanti rute pemberiannya apa dia? Masuk oral atau masuk topikal atau rektal. Lalu cara pemberiannya bagaimana? Diminum apa dioles atau bagaimana? Ya, itu adalah petunjuknya. Nah, itu tadi adalah tentang petunjuk LKPD-nya ya. Semangat? Setuju. Bagus. Kalian masih semangat. Apa akan membagi LKPD dan obatnya ya? Ini kelompok 1 LKPD-nya. Ini obatnya sudah Bapak kemas ya, tidak tertukar. Silakan ditata di meja. Obatnya langsung ditata ya. Ini LKPD-nya. Ini sediaan obatnya. Nah, ini LKPD-nya. Ini sediaan obatnya. Langsung ditata di meja masing-masing. Silakan ditata yang rapi ya. Oke, sudah dibagi semuanya ya. LKPD dan sediaan obatnya itu sudah Bapak bagi semuanya. Untuk petunjuknya tadi sudah Bapak jelaskan. Silahkan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu kurang lebih maksimal 10 menit sudah termasuk hasil PowerPoint-nya. Paham ya? Setuju? Ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Jika ada kesulitan bisa langsung tanyakan dengan Bapak ya. Apa kapsul? Oh, kapsul. Tahu nggak ini sediaan apa? Sirup. Diminum ya? Ini apa ya? Ini apa ya, Bu? Coba setting di coba dong setting dong. Nih, pakai gimana ya? Oh, dia masih. Apa salad ya? Ini tablet. Ini sediaan apa? Sambil tanya ke Pak Anda, mau nanya sama Pak. Oh, Pak, mau tanya. Ya. Ini Apa? ini cara pakainya gimana sih, Pak? Cari tuh. Nggak ada. Kita nggak nemuin. Coba di kemasannya dilihat cara pakainya ada enggak. Nah, itu kan ada kan? Nah, ada termasuk asa kan? Coba dibaca. Tuh. Bapak, mau tanya lagi. Nah, ini cara pengisian LKPD-nya gimana? Ini mana yang berisi? Ini salep. Salep apa? Salep mata. Namanya apa sediaannya? Kan di sini nama sediaan. Nanti rutenya apa? Oh iya. Ya namanya ini apa? Salep apa? Erlamisertin. Nama produknya dulu yang ditulis Erlamisertin. Rutenya apa? Oh iya. Rutenya apa? Lalu cara pakainya. Mana? Ini.
masing-masing sesuai dengan LKPD-nya nanti ya. Diskusikan lagi aja. Ini juga apa? Nes, ini obat apa sih? Terus ini obat apa ini? Ini obat apa ini ya? Ada kesulitan tidak? Mau tanya Pak, Pak ya? di cara pemberian salurannya gimana? Cara pemberian ya bukan seperti ini nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan. Kita langsung dalam kesempatan. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah. Sudah siap dipresentasikan ya? Gimana? Bisa, ini kan hanya untuk kolom kosong aja. Kolom obatnya nggak cukup itu ya. Oke, udah habis ya waktu diskusinya. Sudah selesai semua ya? Iya Pak. Ya, coba yang presentasi kelompoknya lihat dulu kelompok 2 sudah siap? Ya, sudah silakan maju di bawah obatnya. Filenya sudah dikirim ke WhatsApp ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami berikut ini ya. Di sini ada obat OBH kombi, rute pemberiannya oral, cara pemberiannya diminum. Terus ini ada obat Godrek, rute pemberiannya oral, cara pemberiannya juga diminum. Terus ini ada salep 88, rute pemberiannya topikal, cara pemberiannya dioles. Sini ada Microlax, rute pemberiannya rektal, cara pemberiannya melalui rektum. Ini ada inhaler, Ventolin inhaler, rute pemberiannya inhalasi, cara pemberiannya dihirup. Ini ada Ultrasilin, rute pemberiannya topikal, cara pemberiannya dioles. Ada obat enbatik, rute pemberiannya juga topikal, cara pemberiannya dioles. Ada lagi Erlamisatin, rute pemberiannya juga topikal, cara pemberiannya juga dioles. Presentasi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya Putri. Oke, saya akan menjelaskan cara pemberian salep makan. Yang pertama, cuci tangan kalian pada air mengalir hingga bersih. Yang kedua, buka tutup salep, jangan sampai menyentuh tangan. Yang ketiga, buka kotak mata kalian dengan cara ditarik ke bawah. Lalu oleskan salep mata dan jangan sampai bagian ujung salep itu mengenai kelopak mata karena bisa menyebabkan luka. Yang kelima, pejamkan mata selama kurang lebih 3 detik. Lalu yang keenam, tutup salep mata. Oke,
Baik, terima kasih Mbak Putri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, deh. Apakah salep mata itu termasuk ke dalam rute topikal sedangkan tidak melalui kulit? Iya, termasuk dalam rute topikal karena dapat langsung dioleskan secara langsung kepada bagian dalam kelopak mata dengan cara yang sama. Tidak ada lagi? Terima kasih. Tidak ada? Ada lagi? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat kelompok 2. Selanjutnya coba kelompok 4 konsultasikan hasiat ya. Silakan dibawa ke depan untuk sediaannya sama KPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini ada obyek kombi, rute pemakaiannya, rute pemberiannya oral, cara pemakaiannya diminum. Yang kedua, ada vital air oil, cara pemberiannya supo, cara pemakaiannya diteteskan. Yang ketiga ada mikrolab, cara pemberiannya rektal, cara pemakaiannya dimasukkan di saluran pencernaan dubur. Yang keempat ada salep 88, cara pemberiannya topikal, cara pemberiannya dioleskan. Yang kelima ada bintang 7, secara oral atau diminum. Yang keenam ada lote, cara pemberiannya supo, cara pemakaiannya diteteskan. Yang ketujuh ada ranitidin HCI, cara pemberiannya intravena, cara pemakaiannya disuntikan. Yang kedelapan ada pervagina, cara pemberiannya ovula, cara pemakaiannya dimasukkan melalui vagina. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan suppositoria. Petunjuk penggunaan suppositoria: pertama cuci tangan, kemudian buka sediaannya dan berbaris sesuai di gambar tersebut, kemudian masukkan ke dalam dubur dan yang terakhir cuci tangan kembali. Sekian dari saya, jika ada yang tanya silakan. Ada yang ditanyakan? Saya, apakah ovula itu bisa diberikan secara rektal dan apa bisa untuk wanita yang belum menikah? Jawabannya, nah, ovula merupakan sediaan padat yang dimasukkan ke dalam vagina, tetapi tidak bisa dipakai untuk wanita yang belum menikah. Sediaan ovula bisa diganti dengan sediaan lain, contohnya seperti oral diminum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Beri aplaus buat kelompok 4. Baik, tadi sudah dipresentasikan semua tentang hasil diskusinya dari semua kelompok baik. Namun ada perlu yang masih miskonsepsi mengenai rute dan cara pemberiannya. Untuk selanjutnya akan Bapak sampaikan untuk pemaparan materinya agar lebih jelas. Baik, tadi sudah dipresentasikan semua ya teman-teman kalian, tapi masih ada yang miskonsepsi. Tadi dari kelompok 4 seperti vital oil.
tadi secara supo. Kalau supo itu secara rektal ya. Masa tetes telinga dimasukkan secara rektal kan salah. Dia masuk kategori ke intra-auricularis ya. Jadi dengan cara diteteskan. Kalau yang tetes mata masuk supo juga tidak? Tidak ya. Kita masuk ke intraokular ya. Itu tetes mata. Lalu ada juga tadi sediaan yang ditempatkan di bawah lidah, itu ada sublingual ya. Kalau bukal itu secara di antara pipi dan gusi. Lalu ada sediaan kolektor dan perpaginan tadi juga, dan juga ada melalui tetes mata, tetes telinga, ada juga dengan inhalasi, dan ada juga dengan secara parentral. Itu adalah rute-rute dari pemberian obat. Untuk sebagai penambahan penguatan materi kalian, ini ada link video yang Bapak sajikan, juga sudah Bapak share ke grup WhatsApp-nya. Ada secara inhaler, suppositoria, sediaan insulin dan ovula. Ya, untuk kesimpulannya, rute-rute pemberian obat untuk mencapai efek sistemis ya, seperti oral, oromukosal, injeksi, implantasi, rektal, transdermal. Nah, sedangkan untuk efek lokalnya tempat seperti kulit, inhalasi, mukosa mata, intrapaginal dan intranasal itu adalah sebagai materi tentang cara pemberian obat. Oke, untuk refleksi pada hari ini, Bapak ingin merefleksi kalian dari proses pembelajaran tadi dari awal ya, sampai diskusi dan juga sampai akhir. Mungkin ada yang bisa merefleksikan untuk pembelajaran pada hari ini? Ya Pak. Ya, sudah, silakan. Pada pembelajaran hari ini, saya menjadi paham tentang rute-rute pemberian obat. Misalnya oral, parentral, rektal, dan topikal. Ya, itu adalah rute-rute dari pemberian obat. Bapak akan melakukan evaluasi pembelajaran tentang rute pemberian obat. Untuk evaluasinya per kelompok ya. Coba untuk kelompok 1, apa perbedaan rute sublingual dan bukal? Saya Pak, Pak ya, Bina? kalau sublingual itu diletakkan di bawah lidah, sedangkan bukal itu diletakkan antara gusi dan pipi. Ya, betul ya. Lalu untuk kelompok yang kedua, apa perbedaan pemberian salep mata dan salep kulit? Saya Pak, Ya. kalau salep kulit itu dioleskan di bagian kulit, sedangkan salep mata itu dioleskan di lapisan kulit dalam kelopak mata. Ya, betul ya. Jadi kalau salep mata dengan salep kulit itu berbeda. Kalau salep kulit itu di lapisan kulit, kalau salep mata di area mata di kelopak mata bagian dalam. Lalu kelompok 3, bagaimana cara pemberian tetes mata yang steril? Cuci tangan, buka tutup kemasan, dongakkan kepala ke bawah, tarik kelopak mata, teteskan obat mata secara perlahan, pejamkan mata sekitar 2-3 menit, terus jangan sentuh bagian ujung kemasan obat, tutup kembali obat tetes, cuci tangan. Ya, betul ya. Lalu yang kelompok 4, apa perbedaan supo dan ovula? Kalau supo itu dimasukkan melalui dubur, kalau ovula itu dimasukkan melalui vagina. Ya, betul ya. Jadi kalau untuk supo dan ovula itu berbeda. Dari bentuknya juga berbeda. Kalau supo itu melalui dubur, sedangkan ovula melalui vagina. Ya. Kalau dari segi bentuknya, untuk yang supo itu seperti peluru, ya, seperti peluru. Sedangkan ovula dia lebih cembung lagi dianya. Itu dari bentuknya. Dan tadi perlu saya Bapak tekankan. Jadi kalau untuk ovula dan supo itu berbeda ya. Kalau tadi ada yang menanyakan untuk ovula apakah bisa diberikan untuk wanita yang belum menikah? Tapi tidak bisa ya. Ya hanya bisa diberikan untuk wanita yang sudah menikah. Itu bisa diganti dengan sediaan supo ya. Baik, untuk evaluasi tadi sudah ya. Lalu untuk materi yang berikutnya di pembelajaran berikutnya nanti tentang memahami obat-obat yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nanti untuk materi ajarnya Bapak share, bisa kalian pelajari sebelumnya ya. Lalu untuk pada hari ini Bapak akan memberikan tes sumatif pada kalian, kurang lebih waktunya 10 menit. Seperti sebelumnya ya, melalui KDCDT
silakan kalian akses di Logik siswanya, lalu bisa dimulai kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dimulai. Untuk tesnya sudah selesai semua ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini bisa tolong ditutup dengan doa. Ridho. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya jangan lupa pelajari